Hari ini kita belajar menyelesaikan soal fisika ya guys ya. Kita langsung mulai aja. Sebuah helikopter bermasa 300 kg bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 2 meter per second square. Seorang tentara bermasa 60 kg memanjat tali yang menjulur dari helikopter dengan kecepatan tetap 1 meter per second. Nah, relatif terhadap helikopter. Gaya tegangan tali saat itu adalah yang perlu kita sadari di sini adalah bahwa tentara itu terhubung ke helikopter ya. Jadi ketika si helikopternya mengalami percepatan, nah, maka tentaranya juga mengalami percepatan yang sama. Mereka berdua terhubung. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa A tentara sama dengan A helikopter. Nah, di sini adalah 2 meter per second kuadrat. Oke. Nah, terus gaya-gaya yang bekerja kepada tentara apa saja? Misalnya tentaranya di sini. Nah, dia ditarik ke atas oleh si helikopter atau ini adalah tegangan tali gitu ya. Nah, sementara si tentara itu dia juga mempunyai berat besar W gitu ya. Nah, setelah itu kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini apa? Gaya-gaya yang bekerja pada tentara. Ya, ada tegangan tali ke atas sama berat, gaya berat ke bawah. Berarti kita anggap T dikurangi W. Kita ambil yang ke bawah itu negatif ya. Sama dengan M, masanya masa tentara ya, dikalikan dengan A-nya tentara. Oke, nah yang ditanyakan kan T. Berarti kita tulis T dikurangi W. W-nya adalah masa tentara dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sama dengan M. Masa tentara dikalikan dengan A. Nah, ini kan sudah ada angkanya semua. Atau kita pindah dulu. Berarti T sama dengan MT dikalikan dengan G ditambah dengan MT dikalikan dengan AT. Masa tentara itu adalah 60. G kita ambil 10 aja biar gampang ya. Ditambah dengan masa tentara itu adalah 60 dikalikan dengan 2. Ya. Jadi ini 600. Ditambah 120. Berarti jawabannya adalah 720. Jika energi total proton adalah 4 kali energi diamnya, laju proton adalah, ini sudah masuk ke fisika modern, tepatnya teori relativitas khusus ya. Energi total itu adalah gamma E0. Ya, dengan gamma itu adalah 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan V itu adalah laju partikel, C-nya laju cahaya ya. Nah, menurut soal ini adalah 4 kali E0. Berarti kita dapat persamaan ini ya, gamma E0 sama dengan 4 E0. Ya, ini kita bisa coret jadi gamma sama dengan 4. Gamma tadi apa? Per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4. Kita kuadratkan ya, 1 dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16 ya, atau 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 16. Oke, kita otak-atik untuk mendapatkan V. 1 dikurangi 1 per 16 itu adalah sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Jadi 16 dikurangi 1 dibagi 16 itu adalah sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Oke, berarti kita tulis di sini 15 per 16 sama dengan V kuadrat per C kuadrat, atau V kuadrat sama dengan 15 per 16 C kuadrat, atau V sama dengan akar dari 15 per 16 C ya. Jadi laju proton itu adalah akar 15 per 16 kali laju cahaya di ruang hampa. Begitu. Diketahui reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin, efisiensi maksimum mesin adalah 40%. Agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 50%, suhu reservoir tinggi itu adalah
900, 950 dan seterusnya itu adalah suhu dengan satuan Kelvin ya. Jadi konsepnya itu begini, mesin ya. Mesin itu mengambil ada tandon panas ya, sumber energi panas gitu ya. Terus ini kita anggap sebagai TH gitu ya, ini TC. Konsepnya itu dia ngambil panas. Nah, sebagian digunakan untuk kerja. Efisiensi maksimum itu adalah eta itu sama dengan 1 dikurangi TC dibagi TH. Ini angkanya ada, ini angkanya juga ada. Kita pakai yang ini 800, yang ini adalah yang 40% ya, karena yang diketahui itu. 40% itu kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal itu adalah 0,4 sama dengan 1 dikurangi TC. TC-nya kita cari dulu. Dibagi dengan 800 ya. Oke, ini tinggal ngotak-atik 0,4 sama dengan 800 dikurangi TC ya. Dibagi 800 ya. Atau TC sama dengan 0,4 dikali 800, ini minus, ditambah dengan 800. Ini akan sama dengan 320, ini minus ditambah dengan 800 sama dengan 480K. Ini adalah TC-nya. Nah, untuk mencari efisiensi maksimum yang baru, kita gunakan rumusnya masih sama ya. Rumusnya masih sama, cuman nanti TC-nya kita pakai yang sudah kita temukan ini. Kemudian eta-nya diganti dengan 50%. Ya, 50% kalau kita konversi ke dalam desimal itu adalah 0,5 ya. Terus sama dengan 1 dikurangi TC. TC-nya adalah 480 tadi. Dibagi TH. TH-nya yang baru, yang mau kita cari. Oke, berarti 0,5 sama dengan TH minus 480 dibagi TH. 0,5 TH sama dengan TH dikurangi 480 minus 0,5 TH sama dengan 480 minus. Oke, berarti TH sama dengan 480, ini minus dibagi dengan minus 0,5. T 480 kali 2 ya, jadi 960K. Diketahui jari-jari bumi itu adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Kelajuan lepas sebuah roket yang diluncurkan secara vertikal dari permukaan bumi adalah, kita jelaskan dulu ya kelajuan lepas ya. Kelajuan lepas itu gini, jadi misalnya ini ada bumi, ya, terus kita melempar sesuatu ke atas, ya maka dia akan jatuh lagi ke bumi, ya, permukaan bumi. Oke, kita lemparnya lebih kuat lagi, dia akan lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kita lempar lebih kuat lagi, dia akan ini lebih jauh lagi. Kalau pada kekuatan tertentu ya, kalau kita ngelemparnya cukup kuat, maka dia tidak akan kembali ke bumi, nggak akan jatuh ya. Nah, itu yang disebut kecepatan ketika dia itu tidak jatuh lagi ke bumi, tapi lolos ke luar angkasa, itu disebut kelajuan lepas. Besarnya berapa? Besarnya adalah V sama dengan akar 2GM. G besar ya, M per R. Oke. Nah, ini adalah kita bisa ngitung semua ya. 2 kali G kecepatan, ini konstanta gravitasi universal, G-nya, M-nya massa bumi, kemudian R-nya itu adalah jari-jari ya. Oke, kita bisa masukkan angka-angka yang ada di situ. Akar 2 dikalikan dengan G, konstanta gravitasi universal, besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Oke, terus kemudian massa bumi ini juga well known ya, terkenal ya. Jadi 5,97 kali 10 pangkat 24 kilogram ya.
Terus dibagi dengan jari-jari. Jari-jarinya itu kan 6,4 kali 10 pangkat 6 ya. Terus ini diakarkan. Akar di sini jawabannya ada akar 2 semua, berarti akar 2-nya kita keluarkan ya. Oke, tak tulis di sini ya. Akar 2 dikalikan dengan ini semua angkanya, dihitung ya. Dihitung, nanti akan ketemu dengan ya mendekati 8 lah ya. Ini mendekati 8 ya. 8.000 meter per second. Atau sama dengan 8 akar 2 kilometer per second. Ya, kalau dihitung semuanya nanti ketemu 8.000. Atau 8.000 meter atau 8 akar 2 kilometer per second. Jadi jawabannya adalah yang C.